Halo semuanya, renungan kita hari ini Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Judulnya adalah orang kaya sukar untuk masuk kerajaan Allah. Ayat 18 saya bacakan, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini mengajarkan kita bahwa orang kaya ini sudah tidak mempunyai motivasi yang baik, lebih daripada ia ingin menjilat tanda kutip untuk mencari pembenaran diri sendiri. Yang kita akan belajar apa yang harus aku perbuat. Kata aku perbuat di sini yang dimaksud dengan orang kaya itu adalah tindakan tunggal atau satu kali perbuat atau mengeksekusi. Jadi dia ingin apa yang dilakukan satu kali, dia sudah mendapatkan hidup yang atau mewarisi hidup yang kekal. Kita bandingkan dengan kata yang lain dalam bahasa Yunani, yaitu raso, yang artinya berlatih melakukannya atau berulang kali agar terbiasa. Jadi kita belajar dari hal ini bahwa jangan kita merasa berjasa sudah satu kali melakukan sesuatu yang berhubungan dengan manusia, sudah merasa berjasa untuk mewarisi kerajaan Allah. Tapi bila kita terus berlatih selama kita hidup, sampai nanti Tuhan memanggil kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, kata memperoleh karunia Allah, kata memperoleh artinya adalah mewarisi. Artinya mewarisi atau berhak mendapatkan. Jadi orang kaya ini sudah mengukur bahwa dia harus berhak mendapatkan kerajaan Allah kalau dia sudah melakukan, nanti kita baca selanjutnya. Itu mendapatkan secara proporsional, artinya mendapat secara seimbang. Artinya dia berhak mewarisi kerajaan Allah. Dia punya kedudukan sebagai seorang anak. Itu ayat 18. Lalu kita lihat ayat 20, jawab Yesus, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ayat 20. "Engkau tetap mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Kalau kita lihat ayat 20, itu adalah berhubungan dengan manusia. Yang Yesus jabarkan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu, itu hubungan dengan manusia. Yang Yesus katakan kepada dia, bilang, orang muda itu katakan, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Dalam bahasa Inggris, aku telah melakukannya sepanjang aku mengingatnya. Dengan kata lain, dalam bahasa Inggris juga, dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, aku sudah melakukannya sejak aku masih anak kecil. Yang dimaksud dengan aku telah aku telah melakukan, kuturuti, artinya apa? Dia hanya menjaga atau menonton saja, tidak lebih daripada itu. Biasa-biasa saja, artinya menonton, mengawasi, agar menjaga agar tidak rusak atau hilang atau tidak binasa, atau mematuhi, itu saja. Tetapi mari kita bandingkan dengan kata yang lain, yaitu itu tadi yang tadi dia bilang pulaso, dalam bahasa Inggris stereo. Artinya apa? Memperhatikan dengan seksama, yaitu lebih artinya adalah itu mengalami. Beda dengan menonton dan mengalami. Yang orang muda ini hanya menonton tapi tidak mengalami. Marilah kita belajar menurut itu tuh bukan hanya menjaga, bukan hanya melihat, tetapi mengalami ketaatan itu. Haleluya. Artinya menjadi gaya hidup kita. Lalu kita lihat ayat yang ke-22. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan."
Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Masih tinggal satu hal yang lagi yang harus engkau lakukan, artinya masih kurang satu hal lagi. Atau kamu tidak memiliki satu hal, artinya kamu gagal dalam satu hal, kamu tertinggal dalam satu hal. Marilah saudara, kita jangan tertinggal membina hubungan dengan manusia, hubungan baik dengan manusia itu betul. Tapi kita juga harus memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai tertinggal. Jangan sampai gagal. Jangan sampai kita kurang atau tidak memiliki yang satu lagi. Jualah segala yang kau miliki. Artinya apa? Apa yang ada di tanganmu. Yang engkau pakai. Apa yang ada di pikiranmu. Yang berikut adalah kekayaanmu. Jual. Bukan berarti kita jadi orang miskin. Bukan berarti Tuhan mau kita juga jadi miskin. Tapi jual apa yang kau miliki. Maksudnya arti yang kau miliki yang berikut adalah apa yang mengikat engkau. Lepaskan semua yang mengikat engkau. Agar engkau bisa masuk dalam kerajaan Allah. Lepaskan. Haleluya. Tuhan bilang jual. Lepaskan semua yang mengikat engkau. Haleluya. Lalu kita lihat ayat 23. Ia menjadi sangat sedih. Sangat sedih artinya sedih yang mendalam. Sampai mau mati. Atau bisa menyebabkan kematian. Beda dengan Yesus di Taman Getsemani. Yesus merasa sedih untuk menyelamatkan orang. Tapi orang muda ini merasa sedih karena takut kehilangan kekayaannya. Haleluya. Lalu kita lihat dia sedih karena ia sangat kaya. Sangat kaya kita bisa melihat dalam ayat yang lain yang sama artinya dengan ini adalah kekayaan yang menghimpit firman Tuhan. Matius 13 ayat 22. Haleluya. Beda dengan kekayaan kasih karunia Allah yang membuat kita bebas dari semua, yang membuat kita bebas dari semua kekayaan dunia ini. Kekayaan kasih karunia Allah membuat kita kaya di sorga. Haleluya. Lalu ayat 24 kita melihat Yesus memandang dia. Yesus memandang kesedihannya. Haleluya. Yesus merasa kasihan kepadanya. Yesus merasa kasihan juga kepada saudara yang menonton video ini. Mari lepaskan semua yang mengikat engkau. Yesus melihat, lalu Yesus berkata, alangkah sukarnya. Artinya alangkah sulitnya. Artinya sangat sulit orang kaya atau orang yang beruang memegang keterikatan dengan dunia ini untuk masuk dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Sulit untuk menemukan makanan yang menyenangkan, artinya dengan kata lain itu untuk dia bisa masuk dalam kerajaan Allah. Karena apa? Dunia sudah kasih makan dia. Dunia sudah mempengaruhi pola pikirnya, memformat pola pikirnya sehingga ia sulit menerima kebenaran untuk masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Kalau kita lihat kata kekayaan juga artinya uang. Ada dalam kisah para rasul, mereka Simon, Petrus, orang-orang membawa uang di depan kaki rasul-rasul. Yang berikut kita belajar dalam kisah Rasul 8 dari 14 dan 20. Simon berusaha membeli kasih karunia Allah dengan uang. Kita lihat bahwa uang, kekayaan tidak bisa membeli kasih karunia Allah. Haleluya. Marilah pelajaran pada hari ini. Jangan kita terikat dengan kekayaan dunia ini. Jangan kita terikat dengan apa yang kita pegang erat-erat. Lepaskan itu. Jadilah murid Kristus. Jadilah murid Kristus. Jadilah murid Kristus. Saya bacakan Lukas 14 ayat 26. Mari saya bacakan buat kita. Jikalau seseorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku, atau ia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari siapapun yang mendengar atau mendengar video firman Tuhan ini, mari lepaskan semua keterikatan supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Kekayaan yang kita dapat dalam kerajaan Allah nanti lebih bernilai harganya daripada kekayaan yang kita miliki dalam dunia ini. Memang menjadi kaya itu baik, tapi jangan sampai kita menjadi kaya kita merasa tidak butuh Tuhan lagi. Lepaskan semuanya, milikilah Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita, saudara, sekarang dan nanti juga dalam kekalan. Tuhan akan balas berlipat-lipat kali ganda. Tuhan berkati saudara semuanya.
Haleluya, Tuhan berkati semuanya.